Terima kasih telah tetap bersama kami di Tribun Series Suara Rakyat berkaitan dengan debat Pilgub Kalimantan Selatan yang malam tadi berlangsung. Ke Pak Arif nih Pak, nyambung tadi Pak Arif soal setelah debat, ini apalagi yang mesti harus dilakukan oleh pasangan calon gitu. Kalau kita hitung mundur, pemilu tanggal 27, kemudian 7 hari adalah masa tenang, berarti tanggal 20 dimulai, dan ini udah tanggal 18, berarti ada 2 hari. Setelah debat tentu saja pasangan tidak akan tidur. Pasangan harusnya bergerak dengan mesin partainya. Ini tidak ada harapan lagi, kampanye tidak boleh lagi. Kampanye baik atas ataupun bawah, artinya sosial media dan lain-lain, itu akan diawasi. Ya, bahkan ada kemungkinan alat-alat peraga juga akan diturunkan. Satu-satunya adalah mesin partai. Mesin partai harus melakukan konsolidasi, kemudian persiapan, menjaga saksi partai, memperkuat mekanisme bagaimana saksi-saksi partai yang mereka siapkan di TPS nanti. Dan tentu saja yang paling penting adalah para calon harus solid dalam menjaga brand image mereka. Jangan sampai terjadi perubahan. Ya, karena dalam waktu 7 hari itu bisa banyak yang terjadi. Bisa banyak kecelakaan yang terjadi dalam artian bahwa image dari kandidat itu berubah tiba-tiba. Atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menjadi kontraproduktif terhadap image yang dia bangun selama ini. Dan debat sudah selesai. Sekarang pertarungannya adalah silent, di mana mereka harus mengkonsolidasikan semua lini yang sudah dibangun, basis-basis mereka, basis partai, basis individu, basis keluarga, basis saksi partai, dan yang lainnya. Supaya apa? Mereka akan mempersiapkan di hari nanti, yaitu pas pada saat mereka, para pemilih ini akan ke TPS, mengamankan apa saja yang perlu diamankan, sampai dengan mereka harus mengawal surat suara nanti, rekap dari surat suara, supaya apa? Supaya pemilu ini memang benar-benar jujur dan adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini artinya mereka, ya, pertarungan belum usai. Ya, pertarungan belum usai dengan debat selesai, ya tidak begitu, mereka masih harus bergerak lagi. Dan inilah pertarungan sesungguhnya, karena kalau tadi hanya debat, hanya pencitraan, hanya bagus atau tidaknya menjawab dan lain-lain, dan realnya adalah di lapangan nanti pertarungannya. Seperti itu Mas Agus. Jadi minggu tenang tidak bisa dianggap sebagai tenang sekali gitu Pak ya? Oleh tidak, malah mereka kekurangan waktu. Malah mereka akan kekurangan waktu. 24 jam itu akan terasa sangat singkat. Ya kan, bukan minggu tenang. Minggu tenang dalam artiannya adalah aktivitas untuk kampanye. Ya kan, tidak untuk pasangan dan tim sukses mereka, karena mereka harus mengatur strategi dan mengatur logistik tadi ya, logistik yang disampaikan oleh Pak Ghazali tadi atau gizi tadi, bagaimana ini bisa berjalan dengan baik supaya hasilnya juga memuaskan, seperti itu Mas Agus. Kira-kira lu minta penjelasan Pak Ghazali mengenai maksud gizi dan logistik tadi. Begini, seperti yang saya katakan tadi kan 4 faktor penentu kemenangan ya, kekuatan figur, visi misi program itu sudah disampaikan, mesin politik partai ya sudah jalan, sudah terbentuk itu ya. Nah kemudian yang ketiga ini logistik atau gizi politik. Bikin spanduk perlu dana apa enggak? Perlu dana. Kampanye mengalahkan massa perlu dana apa enggak? Perlu dana. Gizi politik itu kan. Saya tidak berbicara lebih jauh itu kan. Nah itu ya. Kemudian juga misalnya kandidat memerlukan saksi-saksi perlu dana Pak ya. Nah itu di situ ya. Nah jadi hal yang tidak kalah pentingnya ya dari figur, kemudian visi misi program dan mesin politik partai itu digerakkan dengan mesin digerakkan dengan gizi atau pelumas tadi. Ya, figur tidak akan bisa jalan tanpa logistik. Mesin politik juga tidak akan bisa jalan dari atas sampai ke bawah Pak ya. Nah itu termasuk kan program visi misi dan seterusnya tidak bisa tersampaikan kepada masyarakat pemilih. Nah di situ. Jadi menyambung apa yang disampaikan Pak Arif Budiman tadi kan, bahwa sesungguhnya
kandidat itu tidak diam kan. Tidak tidur malah Pak ya. Tidak tidur. Jadi malah ada yang menjawab saya berdoa ya kan. Itu ya itu kan itu. Jadi selalu artinya dalam politik itu ada teori ya. Siapa yang berkeyakinan menang paling lama, wah dialah pemenangnya. Itu kan. Dia dari awal saya menang kan. Sampai detik terakhir dia tetap menganggap dirinya menang. Itu ya. Nah, dialah pemenangnya. Nah, itu kan. Jangan sampai begitu melihat hasil debat, hasil survei langsung loyo, nggak bisa itu kan. Jadi siapapun apa yang bertarung dalam pilkada ini ya, dalam konteks Kalsel kan, Pak Muhyiddin, Acil Odah, sama-sama punya kesempatan yang sama kan, untuk memenangkan kontestasi ini ya. Ya, sebelum ada pengumuman dan penetapan dari KPU, itu di situ ya. Jadi detik-detik terakhir yang memasuki masa tenang dia hal yang sangat krusial. Seperti kata Pak Arief katakan tadi, masing-masing harus menjaga image kita kan, brand kita ya. Apakah kita adalah figur yang betul-betul menjunjung tinggi kan tahapan-tahapan pemilu atau pilkada ini apa enggak? Nah, kita diawasi terus ini kan, jangan sampai nanti begitu detik-detik terakhir kita digugurkan didiskualifikasi. Kenapa? Karena tim kita melanggar ketentuan masa tenang itu kan, kita harus dijaga. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya juga memastikan bahwa pendukung dan pemilih kita tuh akan datang ke TPS. Itu yang penting. Ya, walau bagaimanapun hasil survei menang kan, tapi begitu hari H, calon pemilih kita tidak datang ke TPS kan. Nonsen juga itu kan. Nah, itu yang penting. Jadi masing-masing kandidat, masing-masing mesin politik partai memastikan itu. Kemudian ya masing-masing sama-sama mengawal. Kenapa? Karena demokrasi itu ya kualitasnya bisa kita lihat dalam dua aspek, dalam dua segi ya. Yang pertama, bagaimana proses jalannya pilkada itu berjalan sesuai nggak dengan peraturan perundang-undangan yang ada Pak ya, sesuai nggak dengan PKPO yang ada. Tahapan-tahapannya ya, sampai minggu tenang, sampai dengan hari pencoblosan. Kemudian yang kedua, kualitasnya bisa kita dari hasil nanti. Mampu kita menghasilkan figur kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur yang betul-betul berkualitas, berkompeten, memiliki integritas dan lain sebagainya. Itu pertaruhan kita semua. Dan ini bukan hanya tanggung jawab KPU, tanggung jawab kita semua. Baik kita sebagai akademisi, kalangan pers, masyarakat pemilih itu kan, dan pihak-pihak lain itu untuk menjaga supaya pilkada ini betul-betul berkualitas. Kita akan bisa mencapai yang namanya demokrasi yang substansi kan, bukan demokrasi yang prosedural saja. Nah, itu yang penting. Ujung-ujungnya melahirkan pemimpin yang berkualitas, yang memihak betul-betul kepada rakyat. Nah, itu kan harapan kita ya. Jadi 90%, tadi kan 10%, 5-10%. Sisanya ini ditentukan di tanggal 18 sampai tanggal 27. Sebenarnya kalau dari pertanyaan awalnya tadi kan, apakah debat itu akan merubah persepsi masyarakat dan membantu kandidat untuk memutuskan? Kita harus jawab ya. Tapi impact-nya sedikit. Oke. Yang kedua, setelah debat, mereka harus menjaga kantong-kantong suara. Kantong-kantong suara. Jadi mereka mempunyai udah di mana kandidat yang potensial, kantong-kantong suara mereka yang potensial harus dijaga walaupun minggu tenang. Ya kan? Kemudian mereka harus mempersiapkan tim-tim mereka. Ya, yang seperti saya sampaikan sebelumnya, saksi. Ya, karena mereka sudah mengalokasikan gizi, salah satu bagian dari gizi mereka logistik untuk logistik itu meng-hire saksi, karena saksi itu akan ada saksi memang dari partai-partai lain, ya kan, tapi kita juga harus mempunyai saksi dari pihak kita sendiri, kemudian mengawal suara itu. Yang paling menarik kita amati nanti adalah survei. Biasanya di kota-kota besar itu ada survei menjelang hari H. Ya, surveinya misalnya di minggu tenang, biasanya ada lembaga-lembaga survei yang memang tertarik untuk mengantisipasi elektabilitas, ya, elektabilitas menjelang pencoblosan. Ini yang juga akan mempengaruhi psikologis pemilih, karena setelah debat habis, kampanye habis, kemudian dia melepas survei, dan ini juga akan
membahayakan karena akan menggiring opini masyarakat terhadap hasil survei itu. Dan ini biasanya ada lembaga-lembaga survei yang akan memandu atau menghasilkan survei-survei itu. Nah, jadi biar bagaimanapun Minggu Tenang tetap terjadi, tetapi underground-nya sih mereka akan bergerilya dan malah lebih panas situasinya karena tidak di permukaan, ya situasinya agak di bawah, ya karena logistiknya harus siap, kemudian infrastrukturnya harus siap, bahkan nanti pengawalan pun juga harus siap. Dan boleh kita katakan dalam seminggu ini mereka akan full 24 jam untuk memantau, ya kan, di mana TPS dan lain-lain. Karena inilah momen krusial, ya. Momen krusial itu adalah 1 sampai 2 hari tadi, ya, sebelum hari H. Itu yang saya sampaikan. Ya, bisa terjadi yang tiba-tiba memilih A menjadi B, B menjadi A. Ini sering terjadi karena beliau sampaikan kedewasaan perpolitikan kita belum pada fase seperti yang diharapkan. Seperti itu, Mas Agus. Dari KPU sendiri, dari penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu itu perlu diperhatikan tidak oleh paslon gitu? Karena kita kan kalau salah melangkah itu bisa disemprit oleh mereka gitu. Dan bisa jadi seperti Pak Ghazali bilang, didiskualifikasi kah, dia seperti itu. Jadi pokoknya masing-masing peserta itu ya, kandidat harus betul-betul mentaati peraturan perundang-undangan yang ada, ya, PKPU, undang-undang tentang pilkada dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh melanggar itu kan, sudah ada lampu-lampunya ya. Misalnya pada saat masa tenang tetap melakukan yang namanya kampanye, itu melanggar kan. Jadi pokoknya betul-betul tenang di permukaan itu ya. Di permukaan ya Pak ya. Ini tidak boleh, makanya tahapan ini kan kita masuk ke tahapan Minggu Tenang ya, sebelum masuk ke hari H, ke pencoblosan. Itu kan. Jadi apa yang sudah digarisbawahi oleh KPU, Bawaslu itu harus betul-betul diperhatikan oleh masing-masing kandidat beserta seluruh mesin politiknya, Pak ya. Nah, itu di situ. Yang tidak bisa dipegang nih oleh paslon itu kan halayak ramai nih, Pak. Misalnya media sosial apa gitu. Itu bagaimana memanage ya, Pak Arif? Ya, selama itu bukan dari tim mereka, nah itu mereka bisa klaim bahwa itu bukan dari tim kami. Ya kan, berhak saja. Misalnya ada salah seorang Fulan bin Fulan misalnya, ya kan, dia melakukan kampanye dan mencoba, ayo kita pilih pasangan A atau pasangan B, ya. Selama itu bukan dari tim sukses mereka, bukan dari tim ahli mereka, sepengetahuan saya, ya boleh-boleh saja kita kan berekspresi, ayo, karena tadi mungkin dia public figure atau bagaimana, ya kan. Selama itu masih dalam koridor-koridor yang tidak melanggar apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya, itu akan masih ya sulit ya untuk diantisipasi, apalagi ini zaman media sosial dan lain-lain. Ajakan itu pasti ada, ayo pilih ini. Misalnya beliau adalah seorang kandidat yang misalnya seorang yang menjadi panutan masyarakat misalnya, ya kan. Selama itu adalah ekspresi dari individual, ya kita tidak bisa melarang ya, tapi mohon nanti dikoreksi Pak Ghazali, siapa tahu informasi saya belum tentu benar, jadi nanti beliau akan mencoba menyampaikan seperti itu. Ya kalau ada kasus-kasus seperti itu kan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan gitu kan, bisa masuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu dan lain sebagainya itu ya. Jadi artinya peraturan pemilu pilkada ini ya, itu tidak hanya berlaku bagi kandidat dan mesin politik partainya, masyarakat juga kan, terutama ASN, Pak ya. Betul. ASN selalu menunjukkan sikap netralitasnya itu kan. Nah, dari situ itu penting sekali. Ya. Jadi artinya semua kita lah, makanya saya katakan tadi ini bukannya tanggung jawab penyelenggara dan pengawas saja kan, tapi kita semua. Kita apa? Karena kita ingin mewujudkan pilkada yang berkualitas tadi kan, bermartabat dan lain sebagainya. Jangan sampai kita misalnya di detik-detik terakhir ini ya, ada hal-hal yang sifatnya menciderai makna sebuah demokrasi di benua kita, itu yang harus kita jaga, Pak ya. Nah, itu di situ. Semua pihak, semua lini,
kalangan wartawan ya itu luar biasa juga tanggung jawabnya ya. Influencer Pak ya, salah satu. Ya. Terus sekarang memang media sosialnya susah dikendalikan itu kan. Nah, dia jalan sendiri-sendiri. Tapi walaupun tetap ada sudah undang-undang IT dan lain sebagainya itu kan. Nah, saya yakin itu Bawaslu dan KPU sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian itu ya untuk menjaga supaya tidak terjadi kampanye yang di masa tenang ini dilakukan oleh siapapun itu kan. Nah, itu Pak. Oke. Ke depan saya mau tanya lagi nih soal bagaimana masyarakat mengawasi para paslon dan tentu saja penyelenggara pemilu. Tapi sebelum Bapak-bapak jawab, kita break sebentar.